Utangnya Habib Qasim beresin. Siap? Dibilangin ya. Suruh Habib Hasan. Jangan pakai insya Allah. Wajib. Suruh beresin utang. Kata sakit. Takbir. Nah, udah ente besok kawin lagi. Tuh kan. Haji Oping 20 juta. Takbir. Takbir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kita bertemu kembali di channel Cahaya Hidayah. Nah teman-teman, jadi di video kali ini saya akan membagikan video yaitu tentang terkait ceramah-ceramah dari Habib-Habib Ba'alawi, yang dimana mereka itu kalau berceramah ujung-ujungnya itu adalah dawir ya teman-teman. Jadi mereka itu meminta paksa kepada jamaahnya dan berbagai macam ya. Ada yang dimintai untuk melunasi Habib lah, ada yang dimintai uang untuk ya katanya pembangunan pondok pesantren. Padahal itu demi kepentingannya ya teman-teman. Bahkan ada juga yang meminta secara paksa ya teman-teman. Nah tentunya ini adalah cara mereka itu ketika berdakwah. Ya awal-awalnya mereka itu menyampaikan bahwasanya harus mencintai yaitu keturunan Nabi, zuriat Nabi. Lalu kemudian jamaahnya itu didoktrin jangan sampai yaitu menyakiti keturunan Nabi. Dan mereka akan mendoktrin juga kalau ingin mendapat syafaat dari Nabi, maka cintailah yaitu zuriat Nabi ataupun cucu-cucunya Nabi SAW. Nah teman-teman, jadi seperti itu ya. Mereka itu ceramah isinya hanya kalau nggak ngibul, dawir. Kalau nggak dawir, menipu umat. Nah oke teman-teman, kita langsung saja, mari kita simak videonya. Muridnya Habib Qasim. Nah ente bilang sama bos ente ya. Utangnya Habib Qasim beresin. Siap? Dibilangin ya. Suruh Habib Hasan. Jangan pakai insya Allah. Wajib. Suruh beresin utang. Kata sakit. Takbir. Nah udah ente besok kawin lagi. Tuh kan ya. Iya berarti kawin namanya. Emang udah pengen punya bini, bewok bisa dapet. Kalau udah bewok kan berarti mesti binian. Saya doain besok biar dapat istri yang solehah. Seperti itu teman-teman. Istri yang solehah dapat suami yang soleh. Beb, udah saya omongin tuh. Mudah-mudahan besok lunas. Suruh lunasin utang. Laporannya langsung sama umat, ente laporin, udah didoain. Sakir, Kir, Habib Qasim maulid sapi. Ente siap besok? 100 juta. Selamat. 100 juta ya. Selamat sama saya. Buat Nabi nih, jangan main-main loh. Oh, buat Nabi. Pilih, mau yang sapi 7 apa 100 juta? Hah? 100 juta. Fatihah. Katolik. Sapi lagi. Enggak, baru masuk Islam. Jangan banyak-banyak mintanya masuk Islam. Katolik. Katolik mau kasih saya berapa? Buat Nabi Muhammad. 50, 25 juta. Hah? 25 Bib. Selaman. Mudah-mudahan nggak jadi Katolik ente. Nah teman-teman yang dimuliakan oleh Allah SWT, jadi ya Habib-Habib itu kalau berceramah ya isinya seperti itu ya teman-teman. Mereka itu mengatasnamakan untuk Nabi. Mereka itu mengatasnamakan untuk merayakan maulid Nabi. Jadi mereka itu meminta secara paksa. Nah yang menjadi pertanyaannya ya, kenapa mereka ini ya meminta-minta secara paksa? Bahkan dipatok gitu teman-teman, 25 juta, 50 juta. Jadi kalian itu yang ada di majelisnya para Habib-Habib Ba'alawi ini, itu kalian itu dijadikan mesin ATM, dimintai secara paksa. Bahkan teman-teman ya, ada juga yaitu video dari Bahar bin Smith. Ya memang video ini sudah lama teman-teman. Ya kita akan munculkan kembali bahwasanya memang Bahar bin Smith itu meminta secara paksa kepada jamaahnya dengan mengatasnamakan yaitu pembangunan pondok pesantren. Padahal ya teman-teman, Bahar bin Smith ini mobilnya sangat banyak sekali ya. Kalau mau berniat untuk membangun pondok pesantren, jual saja itu mobil. Ini mobilnya ada 10 lebih mungkin ya teman-teman. Ya jual 5 atau 6, 7. Selesai itu pondok pesantren. Ini dari sampai sekarang pondok pesantrennya itu nggak selesai-selesai. Jadi Bahar bin Smith ini ketika berceramah, ujung-ujungnya juga meminta secara paksa yaitu kepada muhibinnya. Coba mari kita simak videonya.
Haji Oping 20 juta. Takbir. Takbir. Haji Oping 20 juta. Ini beliau dari Garut, pengusaha Garut. Mudah-mudahan rezekinya tambah banyak. Darul Abror, kasih rekeningnya. Ini artis kita. Pak Haji berapa? 500.000. Wow, kalau nonton film serinya ratusan juta ada gaji. Ditransfer 2 juta. Nah, teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi seperti itu kan mereka itu. Ketika berceramah mengatasnamakan cucu Nabi, ketika berceramah mengatasnamakan untuk Maulid Nabi, perayaan Maulid Nabi, tapi ujung-ujungnya mereka itu meminta secara paksa. Jadi buat kaum muslimin yang masih masih ngikut Habib ini, buka pikiran kalian itu. Jangan sampai dibodoh-bodohi oleh mereka itu. Kalian itu dijadikan mesin ATM-nya. Bahkan seperti video awal tadi, sampai dipatok harganya. 25 juta, apa 50 juta? 5 ekor sapi, apa 100 juta? Nah teman-teman, jadi sudah jelas mereka itu kalau benar-benar keturunan Nabi SAW, mereka itu tidak seperti itu ya. Ini mengatasnamakan cucu Nabi, tapi dibuat untuk mencari harta, untuk menipu umat. Ini adalah bentuk kejahatan ya teman-teman. Nah maka dari itu kita harus berhati-hati ya, kedepannya itu jangan sampai ya harta kita habis dipelorotin oleh Habib-Habib yang seperti ini teman-teman. Nah teman-teman, coba mari kita dengarkan yaitu tanggapan dari Kiai Imaduddin Al-Bantani tentang terkait oknum-oknum Habib ini yang suka mewalak, yang suka meminta secara paksa, dawir dan lain-lain. Coba mari kita dengarkan. Polisi turunan Nabi Adam semua. Ya udah kata saya, kita bukan benci ente, Bib. Bukan benci, cuma ente salah. Ente bukan turunan Nabi, jangan ngaku-ngaku turunan Nabi lagi. Tuh dengerin ya. Ayo kita, nggak apa-apa kamu bukan orang sini, haplogrupnya beda dengan kita juga. Kita anggap saudara di Indonesia. Tapi jangan bodohin anak-anak Nusantara, jangan ngaku-ngaku cucu Nabi, minta-minta duit, keliling-keliling dawir. Nah ya. Jangan minta-minta duit sama pengusaha untuk membangun sesuatu, membangun pondok dan lain sebagainya, padahal buat beli mobil. Ya ini Bahar Smith. Udah sadar bahwa ente bukan cucu Nabi, nggak ada dalam kitab nasab, nggak ada di dalam kitab sejarah, tes DNA-nya orang Kaukasus. Haplogrupnya G. Haplogrup G itu orang Kaukasus, sekarang yang banyak itu di daerah Turki. Orang India di daerah Pakistan yang berbatasan dengan Afghanistan, suku Kalas. Ini Ba'lawi ini miripnya dengan orang suku Kalas di India, daratan India. Sekarang masuk ke Pakistan. Makanya wajahnya mirip wajah India. Dan siapa namanya itu reporter dari Ba'lawi perempuan, Najwa Shihab. Itu telah dites DNA 48% DNA-nya orang India. DNA-nya Najwa Shihab itu silakan lihat di Google, 48% orang India. Nah teman-teman dengarkan ini ya. Ya para muhibbin ini dengarkan. Jadi kalian itu jangan sampai ditipu oleh golongan Habib-Habib Alawi ini. Ya seperti Mbak Najwa Shihab itu juga dari Ba'lawi teman-teman. Nah maka dari itu dilihat dari DNA-nya Mbak Najwa Shihab ketika tes DNA itu malah lebih yaitu banyak DNA India. Seharusnya kalau keturunan Nabi SAW DNA-nya itu udah pasti DNA Arab. Ya ini malah banyak DNA India. Ya kan ada keanehan teman-teman di situ. Nah maka dari itu Kiai Imaduddin Al-Bantani ini menyimpulkan bahwasanya nih kalian-kalian yang mengaku Habib ini keturunan Nabi, DNA kalian saja itu bukan DNA Arab, melainkan yaitu DNA India. DNA India teman-teman ya. Jadi sangat jauh sekali kan. Nah seperti itu ya. Mari kita lanjutkan. Saya cari orang India yang garis lakinya itu haplogrup G, itu suku apa? Suku Kalas yang ada di India dan suku Paswan yang ada di India. Mereka mempunyai keunikan tersendiri. Jadi haplogrup G ini punya satu keunikan. Dulu ketika mereka masuk agama Yahudi di abad 10 Masehi, mereka mengaku keturunan Nabi Ishak yang ke-13. Ketika mereka ada di India, di Kalas, di dataran Pakistan sekarang, mereka mengaku keturunan Alexander Agung. Ketika ada di India beragama Hindu, mereka di suku Paswan mengaku sebagai keturunan daripada Dursusana. Ketika di Islam di Indonesia dan di Yaman, mereka mengaku sebagai keturunan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Nah, teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau saya lihat ya, saya perhatikan kesimpulannya, mereka itu hanya dompleng, teman-teman. Apabila di Indonesia ini kan banyak kaum muslimin terbesar. Nah, maka dari itu mereka, oh, ini bisa menjadi ladang cuan ini. Nah, seperti itu. Kita bisa dihormati, dihargai. Ah, kita ngaku aja sebagai keturunan Nabi. Ketika di India ya, yang mayoritasnya orang Hindu, mereka akan mengaku sebagai apa yang diucapkan oleh Kiai Imaduddin Al-Bantani. Ketika di sana dia mengaku itu. Nah, ini adalah sebuah penipuan ya teman-teman kalau seperti itu caranya. Nah, maka dari itu kita harus berhati-hati ya. Jangan sampai kita tertipu ya dengan jebakan-jebakan mereka itu. Jebakan ya. Dengan yaitu ketika mereka itu meminta-minta secara paksa, dawir dan lain-lain, jangan mudah percaya, intinya seperti itu. Kita kaum muslimin ini harus berpikir cerdas ya. Panutan kita itu Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam ya. Jadi janganlah kita melihat orang-orang yang mengaku cucu Nabi. Ngapain kita mengikuti mereka? Tapi cara penyampaiannya ataupun cara beragama ya sangat jauh seperti Rasulullah SAW. Nah, kita ikuti saja Rasulullah SAW. Jangan ikuti orang-orang yang gak jelas seperti itu ya teman-teman. Bahkan nasabnya saja diragukan. Nah, oke teman-teman, jadi itu saja, kita bertemu di video selanjutnya. Jika video bermanfaat, jangan lupa like dan subscribe di channel Cahaya Hidayah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.